Om Swastiastu. Halo, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, selanjutnya kalian ingat untuk mengabsensi absen pada pertemuan kali ini. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini sudah memasuki bab ketiga dengan materi perkembangan mikroorganisme. Mari disimak pembelajaran kali ini. Baiklah, kalau mendengar kata bakteri, langsung terbayang di kepala kita makhluk kecil penyebab penyakit. Iya, ia menyerang tubuh kita dan menggerogoti kesehatan dengan dayanya yang cenderung negatif. Nah, bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan di bidang makanan dan kesehatan manusia. Apa sebenarnya mikroorganisme itu sendiri? Apa saja jenisnya? Mari disimak. Pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, antara lain dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan berproduksi dengan sendirinya. Nah, di sini mikroorganisme ini juga tidak memerlukan tempat yang besar, mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat pembiakannya relatif cepat. Oleh karena itu, aktivitas tersebut, maka setiap mikroorganisme memiliki peranan dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Jenis mikroorganisme. Jenis mikroorganisme dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah bakteri. Bakteri biasanya menyebabkan penyakit pada manusia. Dalam perkembangannya, bakteri membutuhkan makanan, udara yang lembab, dan pada temperatur yang tepat. Nah, dalam kehidupan manusia, bakteri ada yang menguntungkan, namun ada pula yang merugikan. Berikut ini beberapa contoh bakteri yang bersifat menguntungkan dan merugikan. Bakteri bermanfaat dalam produksi bahan makanan, antara lain bakteri yang dimanfaatkan dalam bahan makanan yaitu yogurt, Yakult, nata de coco, sari kelapa, mentega, asam cuka, terasi. Nah, ini bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Organisme hidup yang paling kecil adalah virus. Ada beberapa virus yang tidak bisa dilihat, walaupun sudah menggunakan mikroskop. Biasanya virus ini menyebar lewat media air dan makanan. Sebagai contohnya yaitu virus hepatitis. Virus hepatitis adalah virus yang menyerang hati atau lever. Virus hepatitis A dan E menyebar lewat air dan makanan yang mudah berkembang di lingkungan yang tidak bersih atau memiliki sanitasi yang buruk. Selanjutnya, virus polio. Polio disebabkan oleh virus yang termasuk genus atau Enterovirus, famili mikroorganisme yang menyebabkan penderitanya lumpuh atau layu. Nah, yang kedua adalah penyakit campak. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Paramicrophos. Penyakit ini menular loh dari ludah si penderita. Nah, bisa menular dari ludah si penderita. Masa inkubasi penyakit ini adalah kurun waktu 10-14 hari. Dan selanjutnya di sini adalah virus influenza yang sering kita alami ya anak-anak ya. Virus influenza adalah virus yang mengakibatkan flu. Virus ini sangat mudah menular dan ditularkan melalui udara dengan batuk atau bersin. Maka dari itu,
sanitasi yang perlu kita lakukan adalah memakai masker setiap keluar rumah. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah parasit. Parasit adalah hewan renik yang dapat menurunkan produktivitas hewan yang ditumpanginya. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan. Seperti menyerang kulit manusia, parasit akan menggunakan jaringan organisme lainnya untuk kebutuhan nutrisi mereka. Pada umumnya, parasit tumbuh disebabkan karena rendahnya sanitasi akan merugikan manusia apabila parasit masuk ke tubuh manusia dan mengambil nutrisinya. Jamur disebut juga dengan fungsi. Jamur pada umumnya adalah jasad yang berbentuk benang. Ya, di sini peranan jamur dalam alam sangat besar. Ada yang merugikan, berbahaya, dan ada yang menguntungkan. Biasanya jamur tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan pada makanan. Namun, apabila bahan makanan yang sudah tercemar jamur yang merugikan dan dikonsumsi oleh tubuh manusia, pada akhirnya akan membahayakan kesehatan manusia tersebut. Sebagai contoh, jamur yang ditemukan pada permukaan daging. Biasanya daging itu bisa dibuang bagian daging tersebut tanpa harus membuang semua dagingnya. Nah, selanjutnya yang kelima di sini adalah ragi. Ragi atau sering disebut gas adalah khamir, dapat menimbulkan keuntungan sekaligus dapat menyebabkan kerusakan pada makanan. Ragi biasanya bereaksi jika ada karbon dioksida. Rangkuman materi kita hari ini adalah mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil, mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan berproduksi. Nah, di sini mikroorganisme ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, di sini jenis mikroorganisme ada 5, yakni bakteri, virus, parasit, jamur, dan ragi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ringkas dan catat serta pelajari materi kita hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Om Santi 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 Om.